Halo sahabat, nama saya Muhammad Rafiki. Pada video kali ini, saya akan sharing mengenai suatu game yang saat ini sedang ramai dimainkan oleh para pecinta game. Tema ini saya angkat agar dapat menjadi pembelajaran dan edukasi bagi kita untuk tetap semangat dalam mengejar impian kita. Nah, bagi kalian yang belum tahu, game Among Us adalah sebuah game yang dirilis pada 15 Juni 2018 oleh Innersloth Studio yang didirikan oleh 3 orang asal Amerika, yaitu Marcus Bromander, Forrest Willard, dan Amilu. Pada awalnya, 3 orang ini mengira bahwa game besutan mereka itu akan gagal karena tidak mendapatkan respon yang baik saat sudah dirilis. Bahkan, mereka pernah beberapa kali ingin menyerah untuk meningkatkan game yang mereka kembangkan itu. Namun, keuletan dari 3 sekawan ini patut diacungi jempol. Meskipun tidak mendapat respon yang baik, mereka tetap berupaya untuk meningkatkan kualitas game Among Us dengan selalu mendengarkan feedback dari pemain-pemainnya. Pada saat 6 bulan perilisan, game Among Us sangat tidak populer di kalangan gamers saat itu. Bahkan, Forrest Willard pernah mengatakan bahwa kala itu, game ini hanya dimainkan oleh 30-50 orang. Hal ini dikarenakan banyak game-game populer kelas atas yang dikembangkan oleh developer game terkenal, sedangkan Innersloth Studio sendiri saat itu masih kecil dan belum berkembang seperti sekarang ini. Tentu hal ini sempat membuat mereka down dan hampir putus asa. Bila kita di posisi mereka, mungkin saja kita akan berhenti dan memutuskan untuk menyerah. Namun, mereka tetap memperbarui Among Us dan memperbaiki setiap kekurangan dari game tersebut. Hingga akhirnya, kerja keras mereka selama bertahun-tahun membuahkan hasil yang positif. Pada masa pandemi COVID-19 ini, game Among Us berkembang pesat dan mulai dimainkan oleh para streamer terkenal di dunia. Tentu hal ini membuat jumlah pemain Among Us meledak. Tercatat pada September 2020 lalu, game ini berhasil menduduki peringkat pertama di daftar urutan game dengan pembelian terbanyak dan telah memiliki lebih dari 1,5 juta pemain. Sebuah perjuangan yang tentunya tidak mudah untuk dilakukan. Sekali lagi, mereka adalah sosok yang inspiratif menurut saya. Mereka telah membuktikan kepada kita bahwa kerja keras akan menghasilkan sebuah kesuksesan. Nah, setidaknya ada 3 pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari kisah tadi. Poin yang pertama adalah jangan mudah menyerah. Kata-kata ini mungkin sangat sering kita dengar dan kita baca saat kita ingin fokus mengejar kesuksesan. Karena tidak dapat dipungkiri, saat kita hendak mengejar kesuksesan, akan banyak rintangan dan halangan yang menghambat kita. Begitupun dengan Innersloth Studio, yang merasakan hal yang sama selama 2 tahun terakhir, di mana game yang mereka buat itu tidak mendapatkan respon yang baik dari para gamers. Tentu jika mereka menyerah pada saat itu, game Among Us tidak akan sepopuler seperti sekarang ini. Poin yang kedua adalah kesuksesan akan datang pada waktu yang tepat. Tak dipungkiri, pandemi COVID-19 membawa berkah bagi Innersloth Studio karena Among Us benar-benar meledak secara global pada pertengahan tahun ini. Alasannya pun sederhana. Among Us dapat mendekatkan para pemain dengan teman atau keluarga, meskipun harus tetap jaga jarak. Nah, dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa Among Us meledak pada waktu yang tepat, di mana banyak orang yang mencari game yang asik dimainkan secara online dan bisa dimainkan dengan teman atau keluarga yang jauh. Mungkin, seandainya game ini meledak sebelum COVID-19, tentu tidak akan sepopuler sekarang ini, di mana banyak jenis game lain yang sudah terdahulu populer. Oleh karena itu, jangan khawatir bila sekarang kita belum bisa mencapai titik suksesan, meskipun kita sudah berusaha keras. Namun, bila didasari tekad dan kemauan yang kuat, suatu saat kesuksesan akan menghampiri kita di waktu yang tepat. Poin yang ketiga adalah jangan takut berbeda dengan yang lain. Banyak orang sukses dengan cara menjadi berbeda daripada yang lain. Tentu, salah satu alasan Innersloth mengembangkan Among Us adalah agar bisa menjadi berbeda dari yang lain, di mana kala itu mungkin masih banyak bertebaran jenis-jenis game yang populer seperti MOBA atau Battleground. Jadilah dirimu sendiri dan jangan pernah mencoba untuk sama persis dengan orang lain. Karena masing-masing dari kita itu unik dan punya kelebihan yang bisa dikembangkan.
Nah, mungkin itulah sedikit inspirasi yang dapat saya bagikan. Apabila ada yang ingin ditambahkan, silakan berkomentar ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.